William Ury sama Roger Fisher itu pendiri Harvard Negotiation Project. Mereka nulis buku terkenal, Getting the Yes, gua baru aja baca. Dan jujur, ini ngebuka cara pikir banget soal negosiasi. Karena ternyata negosiasi itu bukan cuma soal bagi rata 50-50. Bukan juga soal pokoknya harus gue yang menang. Dan yang paling penting, negosiasi itu bukan tentang menang atau kalah. Jadi kalau lo masih mikir, ini gua menang atau kalah ya, sebenarnya lo udah kalah dari awal. Jadi, apa sih negosiasi itu? Gini, bayangin ada dua orang yang lagi berdebat di perpustakaan. Yang satu bilang, buka jendela dong, gerah banget soalnya. Yang satu lagi, jangan, anginnya bikin kertas gua berantakan. Nah, lo jadi penengah. Apa yang harus dilakukan? Setengah buka, tutup aja, atau gimana? Nah, yang dilakukan oleh pustakawan itu simpel. Dia buka jendela di ruangan lain. Jadi udara tetap masuk, kertas tetap aman. Mereka berdua sama-sama happy. Contoh lain, ada dua orang yang mau bagi kue, tapi nggak ada yang mau ngerasa rugi. Solusinya, satu orang motong, yang satu lagi milih duluan. Karena yang motong itu tahu, dia pasti memilih belakangan. Dan dia bakal bagi seadil mungkin. Contoh terakhir, dua anak rebutan jeruk. Orang tuanya bagi dua, kelihatannya adil kan? Tapi yang satu cuman makan buahnya, kulitnya dibuang. Yang satu lagi cuman butuh kulitnya untuk bikin kue, buahnya malah dibuang. Kalau misal dari awal ditanya, lo mau jeruk ini buat apa? Dua-duanya itu bisa dapat yang mereka butuhin sepenuhnya. Tapi karena enggak, ujung-ujungnya cuma dapat setengah. Dari sini kelihatan jelas, negosiasi itu bukan soal bagi-bagi, tapi soal ngerti kebutuhan masing-masing. Nah, gimana caranya biar jago negosiasi? Ada 4 cara simpel. Pertama, fokus ke kenapa, bukan maunya apa. Masalah orang itu biasanya terlalu fokus ke gua maunya ini, tapi itu cuma permukaan. Di bawahnya selalu ada alasan, selalu ada kebutuhan. Jadi kalau lo cuma debat di permukaan, lo bakal muter-muter di situ aja. Padahal yang penting itu kenapa dia mau, kenapa dia ingin itu. Kayak tadi, bukan soal jendela dibuka atau ditutup, tapi soal udara segar versus kertas aman. Jadi mulai biasakan untuk bertanya, kenapa lo pengen itu? Dan coba benar-benar untuk mencoba mengerti. Karena kalau orang ngerasa dipahami, mereka jauh lebih mau dengerin lo. Kedua, pakai standar yang adil. Misalnya lo nego harga, lo pengen murah sedangkan dia pengen mahal. Kalau lo debat doang gak bakal kelar. Soalnya karena masalahnya bukan siapa yang lebih keras, tapi masalahnya apa yang masuk akal. Jadi kalau lo terus debat, menurut gua, menurut lo, nggak akan selesai. Jadi pindahin ke standarnya apa. Contoh, harga pasaran, aturan, opini ahli. Jadi bukan lagi soal ego lawan ego, tapi sama-sama lihat fakta. Ketiga, cari win-win bukan kompromi. Banyak orang mikir solusi itu harus tengah-tengah, padahal belum tentu. Kayak jeruk tadi, solusi terbaik bukan dibagi dua, tapi cari cara biar dua-duanya dapat full. Gimana caranya? Brainstorm, keluarin dulu semua ide-idenya dan jangan langsung dijudge. Kadang solusi terbaik itu justru datang dari perbedaan. Keempat, pisahin orang sama masalah. Jadi lo harus baik ke orangnya, tapi tegas ke permasalahannya. Jangan sampai lo nyerang orangnya, karena kalau udah emosional, selesai. Bangun hubungan itu juga penting. Ngobrol santai dulu sebelum negosiasi. Kenali orangnya, karena jujur aja, nego sama orang yang udah lo kenal itu jauh lebih gampang. Tapi kalau lawannya ngeselin gimana? Tenang, kalau mereka main kotor, mereka bohong, manipulatif, apa yang harus dilakuin? Jangan ikut main, cukup sadarin aja. Langsung sebutin, kayaknya lo lagi main trik ya. Biasanya mereka langsung berhenti. Kalau mereka lebih kuat, jangan maksa lawan. Lo harus punya opsi lain. Ini namanya batna. Semakin lo punya pilihan, semakin kuat posisi. Kalau mereka nyerang personal, jangan kebawa emosi. Coba tanya kenapa, minta saran, atau mungkin minta kritik, biar mereka sendiri yang mikir. Penutup, ada cerita menarik. Tahun 1964, ada bapak sama anaknya main frisbee di Hyde Park, London. Orang-orang pada nontonin. Terus ada yang nanya, siapa yang menang? Nah, dalam negosiasi, nanya siapa yang menang itu sama kayak nanya hal itu dalam hubungan. Nggak ada gunanya. Karena tujuan sebenarnya itu bukan menang, tapi
nemuin solusi yang bikin dua-duanya puas.